Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa dengan NIM 202331220 dari kelas C Pembelajaran Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan ketiga mata kuliah Pembelajaran Mesin. Nah, sekarang kita lanjut pada penjelasan laporan teori, yaitu jelaskan konsep teoritis dari dua algoritma clustering Cummins dan juga aglomerative clustering. Jelaskan secara umum apa tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning yang tidak memiliki label atau unsupervised learning, yaitu tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning yang bersifat unsupervised learning adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan tingkat kemiripan tanpa menggunakan label atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada metode clustering, sistem berusaha menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam data, sehingga data memiliki karakteristik serupa akan berada dalam klaster yang sama, sedangkan data yang berbeda akan ditempatkan di klaster yang berbeda. Dengan kata lain, clustering bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok alami di dalam data, kemudian juga menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan juga diinterpretasikan dan juga mengungkapkan pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Clustering sangat berguna untuk berbagai aplikasi seperti segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, deteksi anomali, pengelompokan gambar, dan analisis data eksploratif. Kemudian jelaskan perbedaan mendasar antara pendekatan Cummins dan juga aglomerative clustering, termasuk bagaimana cara masing-masing algoritma membentuk cluster. Perbedaan mendasar antara Cummins dan juga algoritma aglomerative clustering terletak pada cara mereka membentuk cluster dan juga pendekatan algoritmik yang digunakan. Cummins merupakan metode partitioning yang secara langsung membagi data menjadi klaster yang tidak saling tumpang tindih. Jumlah klaster harus ditentukan terlebih dahulu oleh pengguna. Nah, cara Cummins membentuk klaster itu yang pertama adalah menentukan jumlah klaster di awal, kemudian memilih titik awal sentroid secara acak, menghitung jarak setiap data ke sentroid, menempatkan data ke klaster dengan sentroid terdekat, kemudian menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata data yang berada dalam klaster, dan yang terakhir yaitu mengulangi proses hingga sentroid stabil atau mencapai iterasi maksimum. Hasil akhirnya adalah pembagian data ke dalam K atau klaster ini. Kelompoknya itu berdasarkan jarak dari titik pusat ke klaster sentroid. Nah, yang kedua ada agglomerative clustering. Agglomerative clustering ini merupakan metode hierarki yang membentuk klaster secara bertahap menggunakan pendekatan bottom up, yaitu mulai dari klaster kecil menuju kepada klaster besar. Nah, cara agglomeratif ini membentuk klaster yaitu yang pertama adalah menganggap setiap data itu sebagai satu klaster tunggal. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jarak antar semua klaster. Nah, yang ketiga menggabungkan dua klaster yang jaraknya itu paling dekat, dan juga yang keempat mengulangi proses penggabungan sampai jumlah klaster yang diinginkan tercapai atau sampai seluruh data menjadi satu klaster. Kemudian yang terakhir ada proses penggabungan dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Nah, berbeda dengan Cummins yang membuat klaster berdasarkan sentroid, agglomeratif membentuk klaster dengan menggabungkan kelompok data yang paling mirip secara bertahap. Cummins yaitu membagi data menjadi klaster berdasarkan sentroid, kita harus menentukan K-nya itu di awal. Kemudian kalau agglomeratif membentuk klaster secara bertahap dari bawah ke atas, tidak perlu menentukan K di awal dan divisualisasikan dengan bentuk dendrogram. Kemudian clustering secara umum yaitu bertujuan untuk menemukan kelompok alami dalam data tanpa label. Nah, masuk soal yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma Cummins. Yang pertama yaitu kelebihan Cummins ada cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Perhitungan hanya berdasarkan jarak ke sentroid sehingga proses komputasinya itu ringan dan cocok untuk data berukuran besar. Kemudian yang kedua ada implementasi sederhana dan mudah dipahami. Konsep sentroid dalam
dan pengelompokan berdasarkan jarak membuat algoritma ini intuitif dan juga mudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada konvergensi cepat. K-means biasanya membentuk jumlah iterasi yang sedikit untuk mencapai kondisi stabil, sehingga proses training relatif cepat. Kemudian yang keempat ada skalabilitas tinggi, dapat menangani data berdimensi tinggi atau high dimensional data tanpa penurunan performa yang signifikan. Kemudian yang kelima ada menghasilkan klaster yang jelas pada data terdistribusi rapi, yaitu jika data membentuk kelompok yang bulat atau terpisah, K-means memberikan hasil yang sangat baik dan juga konsisten. Kemudian kita masuk pada kekurangan K-means, yaitu yang pertama harus menentukan jumlah klasternya di awal. Jika salah menentukan nilai K, hasil klasterisasi nantinya akan kurang akurat. Kemudian yang kedua yaitu sensitif terhadap inisialisasi sentroid. Sentroid di awal yang dipilih secara acak bisa menyebabkan hasil yang berbeda-beda atau tidak stabil. Kemudian tidak cocok untuk bentuk klaster kompleks. Jadi jika klaster itu tidak berbentuk bulat atau memiliki kepadatan itu berbeda, hasil K-means-nya itu sering tidak cepat. Kemudian sensitif terhadap outlier. Data outlier dapat menarik sentroid menjauh dari posisi optimal sehingga hasil klasterisasi menjadi buruk. Kemudian tidak menjamin solusi global optimum, yaitu algoritma dapat berhenti pada solusi lokal optimum terutama pada dataset yang kompleks. Nah, sekarang kita masuk pada sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma aglomeratif clustering. Yang pertama kita masuk pada kelebihan aglomeratif clustering, yaitu tidak perlu menentukan jumlah klaster dari awal. Jadi kita bisa menentukan jumlah klaster di tahap akhir dengan memotong dendrogram berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mampu menangkap bentuk klaster yang kompleks, yaitu cocok untuk klaster yang tidak bulat seperti klaster memanjang, melengkung, atau dengan variasi ukuran. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki representasi hierarki atau dendrogram. Dendrogram ini membantu memahami struktur hubungan antar data, proses penggabungan, dan juga tingkat kesamaan. Yang keempat adalah hasil klaster lebih stabil, karena prosesnya bertahap dan tidak berbasis pemilihan sentroid acak, jadi hasil clusteringnya itu lebih konsisten. Kemudian cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Untuk data yang tidak terlalu besar, hasil penggabungannya itu akan lebih akurat dan juga mudah dianalisis. Kemudian kita masuk pada kekurangan aglomeratif clustering. Yang pertama adalah komputasi sangat besar untuk dataset yang besar, jadi membutuhkan perhitungan jarak antar semua data dan klaster sehingga kompleksitasnya tinggi. Kemudian bersifat irreversible atau tidak bisa dibatalkan. Jika dua klaster itu sudah digabungkan, keputusan tersebut tidak bisa diubah meskipun ternyata kurang optimal. Kemudian yang ketiga ada sensitif terhadap jenis linkage, yaitu pemilihan linkage seperti single, complete, average, dan juga word mempengaruhi hasil akhir secara signifikan dan bisa menghasilkan klaster yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah tidak memiliki proses optimasi ulang seperti K-means. Berbeda dari K-means yang dapat memperbaiki sentroid, aglomeratif ini tidak melakukan revisi terhadap klaster yang sudah terbentuk. Kemudian yang terakhir adalah rawan terpengaruh data yang noisy, yaitu noise atau outlier pada awal proses dapat mempengaruhi penggabungan klaster berikutnya karena prosesnya itu berjalan secara bertahap. Nah, sekian untuk penjelasan dari laporan teori. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan hasil dari laporan praktikum. Nah, yang pertama langkah kita lakukan adalah kita mengimport library. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SkyPy cluster hierarchy, Escalon preprocessing, dan juga import standar scalar, ada Escalon cluster, import K-means, agglomerative clustering, ada Escalon metric, import Silhouette score,
Davis-Baldwin score, ada Escalon decomposition, dan juga import PCA. Nah, pada bagian ini, berbagai library yang diperlukan untuk analisis clustering itu diimport. Nah, setiap library memiliki peran penting dalam pengelolaan data, pemodelan clustering, dan juga visualisasi hasil. Nah, yang pertama ada Pandas. Library ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk data frame. Pandas memungkinkan kita untuk mengimport dataset, memeriksa struktur data, dan melakukan eksplorasi data seperti menghitung statistik deskriptif dan menangani missing values. Kemudian ada NumPy. NumPy menyediakan dukungan untuk array multidimensi dan operasi matematika yang efisien. Dalam konteks ini, NumPy digunakan untuk mengonversi data ke dalam bentuk array yang diperlukan oleh algoritma clustering, seperti K-means dan agglomerative clustering. Ada Matplotlib. Matplotlib adalah library utama untuk visualisasi data. Library ini digunakan untuk membuat grafik, scatterplot, histogram, dan plot lainnya yang digunakan untuk melihat distribusi dan hasil clustering. Kemudian ada Seaborn. Seaborn ini dibangun di atas Matplotlib dan memberikan visualisasi yang lebih estetis dan juga informasi tambahan. Dalam proyek ini, Seaborn digunakan untuk membuat heatmap korelasi antar fitur numerik yang membantu memahami hubungan antar variabel. Kemudian ada Skype. Skype adalah library untuk komputasi ilmiah dan menyediakan berbagai metode untuk analisis data. Pada bagian ini, Skype cluster hierarki digunakan untuk membangun dendrogram yang digunakan dalam agglomerative clustering untuk menentukan cluster dan hubungan antar objek. Kemudian ada scikit-learn. Nah, from Escalon preprocessing import standard scalar, from scalar cluster import K-means, agglomerative clustering, from Escalon matrix import Silhouette score dan Davis-Baldwin score. Kemudian ada from Escalon decomposition import PCA. Nah, standard scalar ini digunakan untuk standarisasi data, yaitu mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan juga deviasi standar 1, yang penting untuk membuat data lebih kompatibel dengan algoritma clustering. Nah, selanjutnya ada K-means dan juga agglomerative clustering adalah algoritma yang digunakan untuk clustering data. K-means adalah algoritma partitioning yang memisahkan data ke dalam cluster berdasarkan kedekatannya dengan centroid, sedangkan agglomerative clustering adalah metode hierarkikal yang menggabungkan objek-objek yang mirip untuk membentuk cluster. Kemudian ada Silhouette score dan Davis-Baldwin score yang digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Jadi Silhouette ini menunjukkan sejauh mana cluster itu terpisah dengan baik, sedangkan Davis-Baldwin score ini mengukur sejauh mana cluster yang terbentuk itu terpisah dan berbeda satu sama lain. Kemudian ada prinsipal komponen analisis yang digunakan untuk mereduksi dimensi data sehingga lebih mudah untuk divisualisasikan dan dianalisis, terutama jika jumlah fitur lebih dari 3. Nah, sekarang kita masuk pada pengumpulan data. Jadi, sumber datasetnya, dataset ini diambil dari Kaggle pada link berikut. Jadi, saya menggunakan dataset, yaitu dataset pasien penyakit liver yang saya ambil dari Kaggle dataset. Kemudian, deskripsi singkat dataset ini yaitu jumlah barisnya adalah 579 baris dengan jumlah kolom 11 kolom. Kemudian tema data ini yaitu dataset ini berisi data medis pasien yang terkait dengan penyakit liver. Fitur-fitur medis yang ada antara lain adalah total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, alamin, aspartate, total protein, albumin, dan globulin rasio. Tema dari dataset ini adalah kesehatan, lebih khususnya mengenai penyakit liver. Nah, struktur dari dataset ini yaitu terdiri dari 579 entry data pasien, masing-masing dengan fitur atau 11 kolom yang mengukur berbagai indikator medis yang berkaitan dengan fungsi hati dan kesehatan tubuh secara umum. Kolom-kolom dalam dataset ini termasuk dalam data numerik, seperti bilirubin, yaitu total indirect, serta enzim hati lainnya yang dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi penyakit liver ini. Nah, kita masuk pada kodenya. Yang pertama yaitu ada kita memasukkan data penyakit liver ini, nah menggunakan
read CSV. Nah, karena data kita yaitu berbentuk CSV, yaitu data penyakit liver. Nah, data kita itu ada 579 dengan 11 kolom. Nah, kode DFPD read CSV ini digunakan untuk memuat dataset yang terdapat dalam file CSV yang bernama dataset penyakit liver ke dalam sebuah data frame menggunakan library Pandas. File CSV ini dipisahkan menggunakan tanda titik koma yang menunjukkan bahwa setiap kolom ini dalam dataset dipisahkan dengan tanda tersebut. Setelah kode dijalankan, data yang berisi informasi medis, jadi ini adalah data yang berisi tentang informasi medis pasien penyakit liver itu akan tersimpan dalam variabel df dalam bentuk data frame. Nah, data frame ini memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi data yang lebih lanjut, seperti memeriksa struktur data, menghitung statistik deskriptif, serta memanipulasi dan memvisualisasikan data dengan mudah dengan berbagai fungsi yang disediakan oleh Pandas. Sebagai hasilnya berisi kolom-kolom seperti umur, kemudian jenis kelamin, dan total bilirubin dan dataset yang masing-masing mewakili fitur-fitur medis dari pasien yang terlibat dalam dataset ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui berapa banyak sih jumlah baris dan juga jumlah kolomnya dengan menggunakan kode print jumlah baris dan juga jumlah kolom di fshape di finfo. Nah, kode print ini tuh adalah jumlah baris dan jumlah kolom yang digunakan untuk kita mengetahui berapa banyak sih jumlah baris dan juga jumlah kolomnya. Nah, ini dihasilkan bahwa jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu ada barisnya itu ada 579 dan juga kolomnya itu ada 11 kolom. Nah, ada tipe datanya juga masing-masing dari kolomnya. Nah, kode ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi dasar mengenai dataset yang telah dimuat. Di fshape memberikan jumlah baris dan kolom dalam dataset ini yang menunjukkan bahwa dataset ini tuh memiliki 579 baris dan juga 11 kolom. Sementara itu di finfo memberikan detail mengenai tipe data setiap kolom dan juga jumlah null values pada setiap kolomnya. Semuanya itu terisi penuh tanpa nilai yang hilang. Output juga memberikan tipe data yang digunakan seperti integer 64 dan juga float 64 serta penggunaan memori dataset. Nah, setelah pengumpulan data tadi sudah kita lakukan, kemudian kita masuk pada proses pembersihan data dengan kita ngecek apakah ada data yang masih kosong atau ada data yang masih berbentuk huruf atau berbentuk teks. Nah, kita ngeceknya dengan missing values di f is null sum, kemudian kita print missing values-nya. Nah, dihasilkan dari semua kolom itu dihasilkan bahwa tidak ada data yang masih kosong dan juga tidak ada data yang berbentuk huruf. Jadi semuanya itu udah berbentuk angka. Nah, pada pembersihan data ini langkah pertama adalah memeriksa apakah terdapat missing values dalam dataset. Kode missing values ini di f is null sum ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kolom yang memiliki nilai hilang dengan semua kolom itu memiliki 0 missing values. Oleh karena itu tidak perlu kita lakukan penanganan lebih lanjut untuk missing values. Selain itu juga pada kolom gender yang merupakan variabel kategorikal, data sudah dalam bentuk format numerik yaitu 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan sehingga tidak diperlukan encoding lagi. Dengan demikian dataset ini sudah bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut tanpa langkah pembersihan dan juga encoding tambahan. Nah, sekarang kita masuk pada eksplorasi data atau EDA dengan kode print, df, describe. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana atau berapa nilai yang dihasilkan dari count, kemudian rata-rata, standar deviasi, minimum, nilai kuartil, dan juga nilai maksimum dari semua kolom-kolomnya. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita menggunakan fungsi df describe untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari fitur-fitur numerik yang ada dalam dataset. Fungsi ini tuh memberikan informasi penting mengenai distribusi data seperti rata-rata, simpangan baku, serta nilai minimum maksimum, juga ada nilai
kuartil dari setiap kolomnya. Nah, didapatkan hasilnya, kita dapat melihat bahwa dataset ini tuh memiliki 579 baris dan juga 11 kolom. Misalnya pada kolom umur itu memiliki rentang nilai yang cukup luas dari umur 4 tahun hingga umur 90 tahun dengan rata-rata usianya itu 44 tahun. Nah, kolom total bilirubin memiliki nilai rata-rata 3,32 dengan nilai minimum 0,40 dan maksimumnya itu 75. Sementara alkalin itu memiliki nilai yang sangat bervariasi dengan nilai minimum 63 dan juga maksimumnya 2110. Nah, ini tuh menunjukkan adanya variasi yang sangat signifikan dalam hasil tes medis di antara pasien. Nah, selanjutnya pada kolom jenis kelamin atau gender itu menunjukkan bahwa 75% dari data terdiri dari pasien dengan jenis kelamin perempuan dengan nilai 1, sementara sisanya adalah pasien laki-laki dengan nilai 0. Nah, kolom dataset ini tuh memiliki label 1 untuk pasien sehat dan juga 2 untuk pasien yang menderita penyakit liver, dengan sebagian besar pasien berlabel 1 atau yaitu pasien yang sehat. Ringkasan statistik ini tuh memberikan gambaran awal tentang distribusi nilai-nilai dalam dataset dan membantu kita memahami karakteristik data yang akan digunakan dalam proses clustering dan juga analisis yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada menampilkan hasil visualisasi yang relevan untuk memahami distribusi dari fitur-fitur kunci menggunakan kode features. Nah, ada total bilirubin, albumin, alkalin, aspartat dengan DF fitur, dengan kemudian ini kita distribusi fitur-fitur kuncinya dan juga kita tampilkan. Nah, didapatkan hasil dari distribusi fitur-fitur kuncinya seperti histogram berikut. Nah, pada bagian ini tuh visualisasi histogram ini digunakan untuk memahami distribusi dari fitur-fitur kunci dalam dataset. Ada total bilirubin, albumin, alkalin, dan juga aspartat. Nah, ini tuh menghasilkan visualisasi yang membantu kita atau menjelaskan kepada kita bahwa visualisasi ini tuh mendistribusikan bagaimana nilai tersebut itu dibentuk dari setiap fiturnya, apakah memiliki distribusi yang normal, skewed, atau terdapat outliers yang dihasilkannya. Nah, hal ini juga memberi wawasan mengenai rentang nilai pada fitur-fitur penting seperti total bilirubin dan juga albumin yang nantinya akan digunakan dalam pemodelan clustering. Dengan kata lain, histogram ini tuh memberikan gambaran tentang sebaran nilai dan juga karakteristik data yang akan kita gunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Jadi didapatkan hasil histogramnya itu seperti berikut. Nah, selanjutnya kita masuk pada heatmap korelasi antar fitur numerik dengan kode SNS heatmap ini yang akan digunakan untuk menampilkan hasil heatmap dari korelasi antara fitur numerik. Nah, didapatkan hasil heatmapnya seperti gambar berikut. Nah, jadi heatmap ini tuh mengidentifikasi hubungan antar fitur numerik dalam dataset. Jadi kode SNS heatmap ini yaitu digunakan untuk menghasilkan heatmap yang menampilkan matriks korelasi antar fitur. Kemudian DF core ini yaitu menghitung korelasi persen antara setiap pasangan fitur numerik dalam dataset yang hasilnya adalah matriks korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel dengan parameter anote sama dengan true. Nah, nilai korelasi numerik ini tuh ditampilkan di setiap sel heatmap menggunakan Coolgram yang memberikan palet warna yang memudahkan visualisasi nilai korelasi dengan warna yang lebih dingin dengan nuansa biru, kemudian menunjukkan korelasi negatif dan warna yang lebih hangat atau merah yang menunjukkan korelasi positif. Nah, parameter FMT.2F ini memastikan nilai korelasi itu ditampilkan dua angka desimal. Nah, line width ini 0,5 ini menambahkan garis pemisah tipis antara sel-sel pada heatmap. Nah, fungsi S bar si bar KWS ini tuh mengatur ukuran color bar agar sesuai dengan plot. Nah, heatmap ini tuh jadi heatmap
korelasi antar fitur numerik ini tuh sangat berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara fitur, seperti apakah ada korelasi tinggi antara fitur-fitur tertentu yang bisa membantu dalam proses seleksi fitur dan pemodelan lebih lanjut. Misalnya, fitur yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain ini tuh memungkinkan adanya redundansi dari heatmap korelasi antar fitur numerik ini yang bisa dipertimbangkan untuk dihapus dan juga digabungkan dalam analisis selanjutnya. Nah, jadi didapatkan hasil heatmap korelasi antar fitur numeriknya seperti gambar berikut. Kemudian kita lanjut pada pembuatan model clusteringnya. Yang pertama kita masuk pada model Cummins. Nah, kita menggunakan kode feature total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, alamin, aspartat, ada total protein dan juga total albumin dan juga globulin rasio. Nah, kode ini tuh digunakan untuk memilih fitur-fitur tertentu dari dataset yang akan digunakan dalam analisis clustering. Di bagian pertama, feature adalah sebuah list yang memiliki nama-nama kolom yang ingin dipilih dari dataset. Misalnya total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, alamin, aspartat, total protein, albumin, dan juga albumin dan globulin rasio. Nah, fitur-fitur ini tuh dipilih karena mereka merupakan indikator medis yang relevan dengan kondisi penyakit liver yang akan kita analisis. Kemudian pada kode kedua ada di F-selected. Nah, yang sudah dimuat sebelumnya akan diseleksi hanya untuk kolom-kolom yang terdapat dalam list feature. Hasilnya variabel ini tuh akan berisi subset dari data set aslinya yang hanya mencakup kolom-kolom yang telah dipilih. Proses ini tuh memungkinkan kita untuk fokus pada fitur-fitur penting untuk analisis clustering, sementara kolom-kolom lainnya itu tidak relevan itu dapat kita abaikan. Nah, kemudian pada kode scalar standar scalar ini tuh digunakan untuk melakukan normalisasi data atau scaling pada fitur-fitur yang telah dipilih sebelumnya. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk mengubah fitur-fitur agar memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan simpangan bakunya itu 1. Hal ini penting karena algoritma clustering seperti Kamin itu sangat dipengaruhi oleh skala dan ukuran fitur. Jika fitur-fitur memiliki skala yang berbeda, fitur dengan nilai yang besar dapat mendominasi hasil clustering. Oleh karena itu, dengan menormalkan data, setiap fitur akan memiliki pengaruh yang setara dalam pembentukan cluster. Kemudian ada kode Xscalet. Nah, ini tuh pertama-tama melakukan fitting pada data yang berarti menghitung nilai min dan juga simpangan baku standar deviasi untuk setiap fitur ini tuh dalam di F-selected, kemudian transformasi dilakukan untuk mengurangi nilai rata-rata dan membaginya dengan simpangan baku untuk setiap fitur. Hasilnya, Xscalet ini tuh yang berisi data telah dinormalisasi dan siap digunakan dalam proses clustering. Kemudian ada pada kode ini WCSS, yaitu digunakan untuk menyimpan nilai inersia. Nah, nilai ini tuh untuk berbagai jumlah klaster K yang diuji dengan proses bertujuan untuk mencari jumlah klaster optimal menggunakan elbow method. Nah, dengan menggunakan for key in rank 2,5 ini, kita menguji jumlah klasternya itu mulai dari K sama dengan 2 hingga K sama dengan 4. Nah, objek Cummins ini tuh dibuat dengan jumlah klaster yang sedang diuji. Kemudian fungsinya itu digunakan untuk melatih model Cummins dengan data yang telah dinormalisasi. Setelah dilatih, nilai inertia ini tuh untuk klaster tersebut itu disimpan dalam WCSS menggunakan Cummins inertia yang merupakan ukuran total jarak kuadrat antara setiap titik data dengan pusat klaster yang terdekat. Nah, nilai inertia ini tuh lebih rendah, menunjukkan bahwa titik-titik data itu lebih dekat ke pusat klaster mereka yang menandakan pembagian klaster itu yang lebih baik. Kemudian dengan menguji berbagai nilai K-nya ini tuh kita dapat menganalisis perubahan inertia untuk menentukan nilai K yang optimal berdasarkan elbow method, di mana titik elbow ini menunjukkan perubahan yang signifikan dan pengurangan inertia. Kemudian lanjut kita akan menggambarkan elbow method ini untuk menentukan nilai K-nya.
Nah, kode plot rank ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan hasil perhitungan BCSS dari model K-min, sedangkan jumlah klaster K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Nah, plot ini tuh menampilkan hubungan antara jumlah klaster dan nilai inertia BCSS ini tuh bertujuan untuk menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode ELBO. Nah, dari grafik yang dihasilkan pada gambar berikut terlihat bahwa WCSS itu menurun tajam dari K2 ke K3. Kemudian penurunannya itu menjadi lebih kecil dari K3 ke K4. Pola ini tuh menunjukkan adanya titik siku atau elbow pada K sama dengan 3 itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang paling optimal untuk dataset ini itu adalah K sama dengan 3. Karena setelah titik penurunan di CSS ini tidak lagi signifikan, sehingga penambahan klaster tidak memberikan peningkatan kualitas pengelompokan yang berarti. Kemudian lanjut pada kode K-means n cluster sama dengan 3 dan juga random state 0 yang digunakan untuk membuat model K-means dengan jumlah cluster optimal yaitu 3 sesuai dengan ELBO method sebelumnya. Jadi kita sesuaikan dengan hasil dari ELBO method yang sebelumnya. Nah, nilai random state ini diberikan agar proses pengacakan awal inisialisasi centroid ini bersifat konsisten setiap kali dijalankan. Nah, selanjutnya perintah K-means ini tuh melatih model dengan data yang sudah dinormalisasi sehingga algoritma dapat mencari pusat cluster atau centroid terbaik berdasarkan pola kemiripan data. Kemudian output yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa model berhasil dibentuk dan siap digunakan untuk melakukan prediksi klaster atau analisis lanjutan. Kemudian kita akan memberikan hasil clusteringnya, yaitu menampilkan hasil clusteringnya menggunakan PLT scatter. Nah, yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil clustering dari K-means ini. Nah, kode visualisasi tersebut itu digunakan untuk menampilkan. Jadi kode ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil clustering dari algoritma K-means, sedangkan jumlah cluster itu K sama dengan 3. Nah, baris PLT scatter ini tuh memetakan data yang telah dinormalisasi ke dalam grafik 2 dimensi dengan warna berbeda sesuai dengan label cluster hasil K-means. Nah, penggunaan color map ini tuh Color map Viridis ini tuh membantu membedakan klaster secara visual. Selanjutnya, center K-means cluster center ini tuh mengambil posisi centroid yang ditemukan model dan juga PLT scatter ini tuh menampilkan centroid tersebut sebagai tanda X besar berwarna merah pada grafik. Nah, centroid ini tuh menunjukkan titik pusat dari masing-masing klaster. Hasil plot itu memperlihatkan bagaimana data itu terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemiripan fitur serta posisi centroid yang menunjukkan pusat massa setiap klaster. Nah, visualisasi ini memudahkan untuk memahami sebaran data dan memastikan bahwa proses clustering itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada agglomerative clustering. Dengan kode ini kita akan menampilkan hasil dari dendrogram agglomerative clustering. Nah, jadi dihasilkan dendrogramnya seperti gambar berikut. Jadi kode tersebut itu digunakan untuk menampilkan dendrogram. Jadi kode ini tuh kita gunakan untuk menampilkan dendrogramnya ini sebagai langkah awal dalam proses agglomerative clustering. Nah, sebuah metode hierarki clustering yang menggabungkan data secara bertahap dari level bawah, tiap sampel sebagai klaster tunggal hingga akhirnya membentuk satu klaster besar. Nah, dengan menggunakan linkage ini, algoritma melakukan penggabungan klaster berdasarkan metode Ward, yaitu teknik yang meminimalkan peningkatan varians di dalam klaster setiap kali 2 klaster itu digabungkan. Kemudian ada fungsi SCHD-dogram ini tuh kemudian mengubah hasil dari linkage tersebut menjadi visual berupa pohon hierarki. Nah, grafik dari dendrogram yang dihasilkan ini menunjukkan struktur penggabungan klaster itu berdasarkan jarak Euclidean antar sampel. Nah, garis-garis horizontal yang panjang menandakan jarak besar antar klaster sebelum digabungkan. Nah, sehingga bagian ini tuh menjadi acuan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Semakin tinggi garis pemotongan, semakin sedikit
semakin sedikit jumlah klaster yang terbentuk. Jadi pada visualisasi di atas itu terlihat beberapa kelompok besar. Nah, yang terpisah jelas pada ketinggian tertentu sehingga pengguna dapat memperkirakan jumlah klaster yang sesuai sebelum memutuskan nilai K. Bahkan bisa dibandingkan dengan hasil yang optimal dengan metode elbow pada Cummins tadi. Nah, diagram ini tuh juga memperlihatkan bagaimana struktur alami data membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan fitur biologis pasien penyakit liver. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan warna masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut pada melakukan proses fitting. Jadi dengan kode AC agglomerative clustering ini tuh kita melakukan proses fitting, yaitu metode mengelompokkan hierarki yang bekerja dengan cara menggabungkan data secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripannya. Nah, model diinisialisasi dengan n cluster sama dengan 3, sehingga algoritma ini diarahkan untuk mengelompokkan data menjadi 3 cluster. Sementara affinity Euclidean menentukan bahwa jarak antar data dihitung menggunakan jarak Euclidean. Nah, dengan linkage word ini tuh digunakan untuk menggabungkan klaster dengan cara meminimalkan peningkatan varians dalam klaster. Ketika perintah AC-fit predict escalate ini tuh dijalankan, model mulai membaca seluruh data yang telah dinormalisasi, kemudian secara iteratif menggabungkan sampel-sampel atau klaster yang paling mirip hingga tersisa 3 klaster akhir. Nah, proses fitting ini tuh menghasilkan label klaster untuk setiap sampel yang disimpan dalam variabel YAC, sehingga data memiliki identitas klaster yang dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi yang lebih lanjut. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari clustering menggunakan algoritma agglomerative clustering menggunakan PLT scatter ini. Nah, jadi kode PLT scatter ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan yang dilakukan oleh algoritma agglomerative clustering dengan jumlah K sama dengan 3. Nah, pada tahap ini tuh data yang sudah dinormalisasi diplot menjadi 2 dimensi. Pertama, di mana setiap data itu diberikan warna berdasarkan label cluster yang dihasilkan. Penggunaan Simeviridis ini tuh membuat warna klaster yang berbeda secara jelas sehingga memudahkan identitas kelompok. Kemudian PLT titelnya ini tuh menambahkan judul agar plotnya itu mudah dipahami, dan juga ada PLT color bar yang menampilkan legenda warna untuk menunjukkan klaster 0, 1, atau 2 sebelum akhirnya plot itu ditampilkan menjadi dengan kode PLT show. Nah, berdasarkan hasil visualisasi yang didapatkan, terlihat bahwa data itu terbagi menjadi 3 kelompok yang dibedakan oleh warna. Nah, ada algoritma agglomerative clustering itu menggabungkan titik-titik yang paling mirip secara bertahap hingga membentuk 3 klaster akhir. Nah, pada plot sebagian besar titik terkonsentrasi dalam satu kelompok besar, klaster warna ungu, sementara 2 klaster lainnya hijau, kebiruan, dan kuning itu menangkap variasi titik yang posisinya itu agak menyimpang atau membentuk pola yang berbeda. Nah, pola ini tuh menunjukkan bahwa algoritma hierarkikal berhasil mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak antara titik, meskipun terdapat beberapa outlier yang terlihat jauh dari kelompok utama. Nah, secara keseluruhan, visualisasi ini tuh menampilkan atau menggambarkan bagaimana metode agglomerative clustering itu membantu klaster dengan pendekatan bottom up hingga mencapai klaster yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada visualisasi hasil menggunakan prinsipal komponen analisis. Nah, jadi pada tahap visualisasi hasil clustering ini tuh, dengan kode PCA ini tuh, reduksi dimensi diperlukan ketika dataset itu memiliki lebih dari 3 fitur, karena data berdimensi tinggi itu sulit divisualisasikan secara langsung. Oleh karena itu, digunakanlah PCA atau prinsipal komponen analisis sebagai metode reduksi dimensi yang mempertahankan variasi data sebanyak mungkin. Nah, kode PCA ini tuh menunjukkan bahwa PCA ini tuh dikonfigurasi untuk mereduksi data menjadi 2 komponen utama agar dapat divisualisasikan dalam bentuk scatter plot 2 dimensi. Selanjutnya, XPCA ini tuh
menjalankan proses PCA dengan melakukan perhitungan terhadap struktur variansi pada data yang telah dinormalisasi dan kemudian mentransformasikan ke ruang baru dengan sumbu utama yaitu PC1 dan juga PC2. Nah, hasil transformasi ini tuh berupa representasi data yang lebih ringkas namun tetap mengandung pola penting yang diperlukan oleh metode clustering sehingga memudahkan proses analisis dan juga interpretasi visual. Dengan cara ini tuh cluster yang dihasilkan oleh algoritma seperti K-means, DB-scan, aglomeratif dapat divisualisasikan secara jelas meskipun dataset aslinya itu memiliki banyak fitur. Nah, kemudian kode PLT figure ini tuh sebagai proses reduksi dimensi atau setelah proses reduksi dimensi menggunakan PCA setelah dilakukan ini tuh tahap berikutnya adalah memvisualisasikan hasil clustering dalam bentuk scatter plot 2 dimensi agar pola cluster yang terbentuk dapat diamati dengan jelas. Nah, perintah PLT figure ini tuh digunakan untuk membuat sebuah kanvas atau area gambar dengan ukuran lebih lebarnya itu 12 inci dan juga tingginya itu 6 inci. Nah, sehingga plot yang dihasilkan itu memiliki ruang yang cukup luas untuk menampilkan titik-titik data secara jelas dan juga tidak saling tumpang tindih. Nah, output berupa figur size 864 kali 432 width 0 akses ini tuh menunjukkan bahwa sebuah figur kosong berhasil dibuat, namun belum berisi sumbu atau objek visual lainnya karena scatter plot akan ditambahkan pada perintah berikutnya. Jadi tahap ini tuh merupakan langkah awal dari proses visualisasi dan setelah figur disiapkan barulah titik-titik hasil transformasi PCA dan label cluster itu digambarkan pada scatter plot untuk menampilkan persebaran serta pemisahan antar cluster secara visual. Nah, lanjut kita akan membandingkan hasil dari K-mean clustering dan juga aglomeratif clustering. Nah, masing-masing ini tuh kita bandingkan menggunakan kode berikut atau perintah berikut dan juga program berikut. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan proses perbandingan. Nah, kita jadi membandingkan hasil clustering antara algoritma K-means dan juga aglomeratif clustering dengan memvisualisasikannya itu secara berdampingan dalam satu figur. Nah, perintah PLT subplot ini tuh 121 digunakan untuk membagi areanya menjadi 2 kolom, di mana pada bagian pertama akan menampilkan hasil clustering dari K-means. Titik-titik data hasil transformasi PCA ditampilkan menggunakan PLT scatter, sehingga setiap titik itu diberi warna sesuai dengan label cluster yang diberikan oleh K-means. Judulnya itu ditambahkan melalui PLT title. Nah, dan juga color bar itu ikut ditampilkan agar interpretasi warna cluster itu lebih mudah. Kemudian perintah PLT subplot 122 ini tuh membuat area plot yang kedua untuk menampilkan hasil dari aglomeratif clustering. Nah, sama seperti sebelumnya scatter plot menggunakan koordinat PCA ini tuh, tetapi warna itu ditentukan oleh label YAC yang hasil pemodelan aglomeratif. Nah, judul plot juga diberikan agar perbandingannya itu jelas. Kemudian kedua hasil visualisasi ini tuh tersebut disusun rapi dengan PLT tick layout agar tidak saling bertumpukan. Nah, akhirnya ditampilkan dengan PLT show. Hasil akhirnya dua grafik ini tuh berdampingan yang memperlihatkan bagaimana kedua algoritma membagi data menjadi 3 klaster. Nah, seperti terlihat pada gambar seperti berikut. Nah, visualisasi ini tuh memudahkan dalam melihat perbedaan pola pembentukan klaster. Misalnya, apakah klaster terpisah dengan jelas atau cenderung tumpang tindih. Nah, serta bagaimana kedua model itu mengelompokkan data yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian kita masuk pada evaluasi performa model menggunakan kode Silhouette, K-means, dan juga Silhouette score dan juga Silhouette SC atau aglomeratif clustering dan juga Silhouette score. Nah, menggunakan
matriks Silhouette Score ini. Nah, pada tahap ini tuh performa model clustering digunakan matriks Silhouette Score untuk menilai kualitas performa yang dihasilkan oleh kedua algoritma, yaitu Cummins dan juga agglomerative clustering. Nah, perhitungan ini tuh dilakukan menggunakan masing-masing fungsi Silhouette Score yang menerima dua input penting, data yang telah dinormalisasi dan label cluster yang dihasilkan masing-masing model. Nah, kode Silhouette Cummins ini tuh dan juga Silhouette Score ini tuh menghitung skor untuk model Cummins, sedangkan Silhouette Agglomerative Clustering itu menghitung skor agglomerative clustering. Nah, setelah dicetak, diperoleh nilai Silhouette Score untuk Cummins itu sebesar 0,294, sedangkan agglomerative clustering ini tuh 0,281. Nah, Silhouette Score ini tuh digunakan sebagai metrik evaluasi karena mampu memberikan gambaran seberapa baik suatu titik berada dalam klasternya tersendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nah, metrik ini tuh mempertimbangkan dua hal sekaligus, kekompakan data dalam satu klaster dan juga jarak dengan klaster lain. Nilainya berada pada rentang -1 hingga 1, di mana skor mendekati 1 menandakan klaster tersebut terbentuk dengan sangat baik. Skor mendekati 0 menunjukkan klaster itu tumpang tindih. Nah, dan skor negatif berarti banyak data salah kelompok. Karena klaster ini tuh tidak memiliki label kebenaran, jadi seperti supervised learning, maka Silhouette Score ini tuh menjadi solusi yang tepat untuk menilai apakah pembentukan klaster ini tuh sudah cukup baik secara internal. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, nilai Silhouette Score Cummins ini tuh sedikit lebih tinggi daripada agglomerative clustering, yaitu 0,2945 versus 0,2819, yang menunjukkan bahwa pola pengelompokan Cummins ini tuh sedikit lebih baik dalam hal pemisahan antar klaster maupun kekompakan klaster di dalam dataset ini. Namun, selisihnya itu juga tidak terlalu besar sehingga kedua model memiliki performa yang relatif mirip dan pemilihan model ini tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan hasil analisis dari keseluruhan yang sudah kita lakukan tadi menggunakan data pasien penyakit liver. Nah, pada analisis ini tuh dilakukan proses pengelompokan data menggunakan dua metode unsupervised learning, yaitu ada Cummins clustering dan juga algoritma clustering dengan menggunakan dataset penyakit liver. Nah, sebelum pemodelan dilakukan, data diproses melalui tahap pemilihan fitur numerik, pengecekan missing values, dan juga standarisasi menggunakan standar scalar sehingga seluruh fitur ini tuh memiliki skala yang sebanding. Tahap ini tuh penting karena kedua algoritma cluster sangat bergantung pada perhitungan jarak antar data. Setelah data siap, kemudian kedua model ini tuh digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan nilai fungsi hati yang dimiliki. Nah, yang pertama ada deskripsi dari klaster Cummins. Nah, model Cummins ini tuh memiliki 3 klaster utama. Klaster pertama berisi pasien dengan rata-rata total bilirubin dan juga direct bilirubin yang rendah, kadar alkalin yang stabil, serta nilai enzim hati aspartat dan alamin yang berada pada dalam batas normal. Albumin juga berada pada rentang yang sehat. Klaster ini menggambarkan kondisi pasien dengan fungsi hati yang baik sehingga disebut kelompok resiko rendah. Nah, klaster kedua menunjukkan pasien dengan peningkatan moderat pada total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, AST dan juga ALT, indikator fungsi hati yang mulai meningkat, menandakan adanya gangguan awal, sehingga kelompok ini diberi nama kelompok resiko sedang. Klaster ketiga memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi untuk total bilirubin, direct bilirubin, alkalin, AST dan juga ALT, disertai dengan rendahnya kadar albumin sehingga menunjukkan kondisi klinis yang lebih serius. Maka klaster ini tuh dapat dianggap sebagai kelompok resiko tinggi. Kemudian kita masuk pada deskripsi klaster agglomerative clustering. Nah, metode agglomerative clustering ini tuh membentuk klaster secara hierarkis, juga menghasilkan 3 kelompok utama.
Klaster pertama berisi pasien dengan indikator fungsi hati yang sehat, mirip dengan klaster resiko rendah pada Cummins. Nah, klaster kedua ini tuh terdiri dari pasien dengan peningkatan nilai fungsi hati pada level menengah, terutama pada total bilirubin, direct bilirubin, dan juga enzim AST dan juga ALT. Nah, kelompok ini tuh mencerminkan kondisi hati yang mulai terpengaruh sehingga dapat disebut kelompok kondisi hati terkompromi. Klaster ketiga menggambarkan pasien dengan indikator fungsi hati yang paling berat, nah termasuk peningkatan signifikan pada AST, ALT, total bilirubin dan alkalin, dan juga serta rendahnya albumin. Dengan demikian, klaster ini dapat disebut kelompok gangguan hati berat. Pendekatan hierarki pada metode ini tuh memberikan visualisasi penggabungan data yang lebih jelas melalui dendrogram. Nah, kita masuk pada perbandingan hasil Cummins dan juga aglomeratif clustering. Nah, secara keseluruhan kedua metode ini menghasilkan struktur klaster yang serupa, yaitu klaster resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi berdasarkan kondisi fungsi hati. Namun Cummins memberikan batas klaster yang lebih tegas dan terdistribusi dengan lebih rapi karena proses optimasi sentroid yang dilakukan secara iteratif. Nah, model ini tuh menghasilkan pemisahan yang stabil dan mudah diinterpretasikan pada data yang telah distandarisasi. Nah, sementara itu aglomeratif clustering itu memberikan kelebihan berupa interpretasi hierarkis melalui dendrogram. Tetapi pembagian klasternya itu sedikit kurang seimbang karena sensitif terhadap variasi ekstrim pada fitur. Nah, jadi berdasarkan evaluasi Silhouette score yang telah dilakukan, nilai Cummins ini tuh sedikit lebih tinggi dibandingkan aglomeratif clustering, sehingga Cummins lah yang dianggap menghasilkan pembagian klaster yang lebih masuk akal dan lebih representatif untuk dataset penyakit liver ini karena menghasilkan nilai yang sedikit lebih tinggi dan juga memberikan batas klaster itu lebih tegas dan terdistribusi dengan lebih rapi. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari laporan praktikum. Sekian penjelasan hasil laporan praktikum ketiga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.